Alhamdulillahi wa kafa as-salatu wassalamu ala rasulihil mustafa Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man tala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Ta'ala sebagaimana yang kita dapati hingga malam hari ini. Kalaulah bukan karena nikmat, hidayah, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa-rasanya tidak mungkin kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kekuatan kita di dalam menahan rasa lapar dan rasa dahaga, akan tetapi ini semua bisa kita lalui, ini semua bisa kita jalani semata-mata karena kasih sayang dan hidayah serta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Karena berapa banyak kita dapati di luar sana yang mereka mempunyai kesehatan yang prima, mempunyai waktu yang luang, akan tetapi mungkin pada malam hari ini mereka disibukkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Semoga dengan rasa syukur ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menjaga nikmat yang ada ini, bahkan menambah dan menyempurnakannya lagi sebagaimana yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, tak terasa bahwasanya kita sudah sampai di penghujung bulan Ramadan dan sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Tentunya kita sebagai seorang muslim bulan Ramadan itu mempunyai sifat ayyam ma'dudat, hari-hari yang terhitung jumlahnya, alias dia jumlahnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika jumlahnya sudah ditetapkan, maka sesuatu tersebut pasti akan berlalu dan akan habis masanya. Dan ternyata kita dapati sekarang kita berada di penghujung bulan Ramadan. Tentunya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan tentunya kita juga berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala kesalahan dan kekurangan-kekurangan kita selama beribadah di bulan Ramadan ini. Dan tentunya juga kita berharap semoga bulan Ramadan ini bukan menjadi bulan Ramadan yang terakhir bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bersedia atau berkenan mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang selanjutnya. Jamaah rahimakumullah, tentunya sebelum kita mengakhiri atau berpisah dengan bulan Ramadan ini, marilah kita simak pesan atau nasihat yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata bahwasanya, ibadallah, wahai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang laki-laki maupun yang perempuan, yang tua maupun yang muda, kata beliau, inna syahra ramadhana qad azama 'alar rahil. Sesungguhnya bulan Ramadan ini sebentar lagi akan berlalu. Bulan Ramadan ini sebentar lagi akan habis masanya. Walam yabqa minhu illal qalil. Maka kata beliau, tidaklah akan tersisa melainkan hanya sedikit waktu saja. Mungkin hitungan jam
kita akan meninggalkan bulan Ramadan ini, dan tentunya apa yang beliau sampaikan ini semoga bisa menjadi baik. Jamaah rahimakumullah, lalu beliau melanjutkan nasihatnya, faman minkum ahsana fihi fa'alaihi tamam. Dan siapa saja di antara kalian yang mendapati ketika di bulan Ramadan telah berbuat, beliau siapa saja yang telah melalui bulan Ramadan ini dengan penuh kebaikan, dengan penuh maksimal, maka hendaklah dia mengakhiri detik-detik terakhir ini dengan penuh kebaikan pula. Senantiasa dilakukan hingga nanti kita selesai atau mengakhiri bulan Ramadan ini, bahkan nanti bisa berlanjut sampai bulan Syawal dan selanjutnya. Siapa yang sudah terbiasa memaksimalkan kebiasaan-kebiasaan baik ini hingga nanti kita menyelesaikan bulan Ramadan ini, bahkan nanti bisa melanjutkan ke bulan Syawal dan selanjutnya. Lalu kata beliau, wa man farrata fayukhtimhu bil husna fal amalu bil khitam. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang mendapati dirinya kurang maksimal di bulan Ramadan ini, ibadahnya masih setengah-setengah ketika menjalani ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini, maka kata beliau, fayukhtimhu bil husna, maka hendaklah dia cobalah untuk mengakhiri detik-detik terakhir dari bulan Ramadan ini dengan penuh kebaikan, dengan penuh rasa semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau, fal amalu bil khitam, karena sesungguhnya amalan-amalan kebaikan itu tergantung bagaimana seseorang itu menutup amalnya tersebut. Maka disebutkan juga, laisal ibratu bil binuqsanil bidayah, bukanlah intinya itu bukanlah bagaimana kita kurang dalam memulai, akan tetapi bihusnil khitam, bagaimana kita menutup bulan Ramadan ini dengan penuh kebaikan. Maka jamaah rahimakumullah, barang siapa yang mendapati dirinya kurang maksimal, maka mari kita maksimalkan hitungan jam ini dengan penuh ibadah yang bisa kita lakukan. Kalau kita bisa beribadah, misalnya beriktikaf, maka lakukan. Kita bisa bersedekah, maka lakukan. Kita bisa tilawah, maka lakukan. Kita bisa membantu tetangga kita, maka lakukan. Amal-amal kebaikan yang bisa kita lakukan, mari kita maksimalkan di bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa mengakhiri bulan Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan yang kita harapkan. Semoga dengan amal-amal kebaikan tersebut bisa menjadikan, maka mari kita pilih ibadah terbaik yang bisa kita lakukan selama di bulan Ramadan ini. Banyak sekali ibadah-ibadah ringan yang sesungguhnya pahalanya itu bisa melebihi pahala jihad dan lain sebagainya. Banyak sekali, mungkin jamaah bisa mencari di Google atau di YouTube amalan ringan berpahala besar, atau nanti kata kuncinya bisa bermacam-macam. Tapi intinya mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencari amal-amal yang bisa kita lakukan dari berbagai pintu yang bisa kita masuki. Mari kita masuk di amal tersebut sehingga kita bisa maksimal dan kita bisa berharap bahwasanya kita bisa mengakhiri bulan Ramadan ini dengan penuh kebaikan. Dan salah satu yang bisa kita lakukan, jamaah rahimakumullah, dari apa yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika ada seorang sahabat yang mendatangi beliau, maka seorang sahabat ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat agama Islam ini telah memberatkanku. Banyak sekali amalan-amalan ibadah
yang disyariatkan oleh agama Islam ini, yang mana amalan-amalan tersebut memberatkan diriku. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang berpahala besar, yang aku akan berpegang teguh terhadap amalan tersebut. Uniknya jamaah rahimakumullah, sahabat ini tidak minta keringanan. Sahabat ini tidak minta untuk dikorting amalan-amalannya. Akan tetapi beliau mencari sebuah amalan yang bisa beliau lakukan sehingga amalan tersebut bisa bermanfaat bagi dirinya. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yazalu lisanuka rotban bidzikrillah. Hendaklah lisanmu itu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir ini sungguh sangat ringan untuk dilakukannya kalau dibandingkan dengan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Zikir bisa kita lakukan sambil duduk di atas kendaraan, sambil baring, sambil jalan, dimanapun dan kapanpun kita bisa melakukan zikir ini. Dan kita juga insya Allah sudah menghafal zikir-zikir yang ringan. Allahu Akbar, Subhanallah, Astaghfirullah, Alhamdulillah. Semuanya sudah hafal. Kita tidak harus diwajibkan menghafal berhalaman-berhalaman. Kita hanya diminta untuk berzikir kepada Allah dengan zikir-zikir yang insya Allah sudah kita hafal. Maka mari kita barang siapa yang mendapati dirinya susah dalam beramal, maka mungkin bisa mencoba dengan ibadah ini, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa kita lakukan juga beristighfar. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan amalan ringan ini ibadah-ibadah yang kita lakukan, kekurangan-kekurangan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa memaksimalkan waktu-waktu yang ada ini dengan penuh kebaikan. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.